Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin, Nabiyyina Muhammadin alaihi afdalus salati wa atammu taslim, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, wa sallama tasliman mazidan ila yaumiddin. Thumma amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah taala kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya Syekhul Islam Al-Imam Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali alaihi rahmatullah. Berikutnya kita akan masuk di pembahasan bab yang ke-55. Bab ini menjelaskan tentang tidak bolehnya kita menolak permintaan orang yang menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Jadi meminta sesuatu dengan membawa nama Allah. Seperti ucapan seseorang, saya minta kepadamu dengan nama Allah uang 1 juta. Nah, dia membawa-bawa nama Allah di dalam permintaannya. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, di dalam bab ini ada satu dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu taala, yakni satu riwayat hadis yang terdapat di Sunan Abi Dawud, Sunan An-Nasa'i bisanadin sahih, ya, dengan sanad yang sahih, diterima dari jalan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man ista'adza billahi fa'idhuhu wa man sa'ala billahi fa'atuhu wa man da'akum fa'ajibuhu wa man sana'a ilaikum ma'rufan fakafi'uhu fa illam tajidu ma tukafi'unahu fad'u lahu hatta taraw annakum qad kafa'tumuh. Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang minta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Barang siapa yang meminta dengan menyebut nama Allah, maka berilah dia. Wa man da'akum, barang siapa yang mengundangmu, fa'ajibuhu, maka penuhilah undangannya. Wa man sana'a ilaikum ma'rufa, dan barang siapa yang berbuat kebaikan terhadapmu, fakafi'uh, maka balaslah kebaikan tersebut. Tentu membalas kebaikan dengan yang setimpal. Fa illam tajidu ma tukafi'unahu, namun kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jika engkau tidak mampu membalasnya, maka fad'u lahu, berdoalah untuknya sampai engkau merasa bahwa engkau sudah membalas kebaikannya. Ya, makanya ada anjuran untuk mengucapkan jazakallah khairan, jazakallah khairan. Nah, itu doa kebaikan bagi orang yang berbuat baik kepada kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, syahid atau poin yang menjadi pembahasan bab kita dari hadis yang mulia ini adalah pada kalimat
man sa'ala billah fa'atuhu wa man ista'adza billah fa'idzuhu. Disinilah poinnya. Barang siapa yang meminta perlindungan kepada Allah, barang siapa yang meminta menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka berilah dia. Dan barang siapa yang meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka lindungilah dia. Jadi di sini syahidnya terkait dengan pembahasan bab kita. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita semua, apabila ada orang meminta kepada kita, meminta apapun, dan apakah dia layak untuk diberi atau tidak, begitu ya. Jadi permintaannya apapun, kemudian bagaimana keadaannya, bagaimanapun keadaan orangnya, apakah dia layak diberi atau tidak. Jika dia memintanya dengan menyebut nama Allah, maka Nabi perintahkan fa'atuhu, fa'idzuhu. Berikan dia apa yang dia minta, berilah dia apa yang dia minta, dan berikan perlindungan yang dia minta. Apa kaitannya dengan pembahasan tauhid atau pembahasan bab kita? Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jelas di sini. Ketika Nabi memerintahkan untuk memberi perlindungan, memberi apa yang diminta, ketika orang itu memintanya dengan nama Allah, berarti menolaknya itu hukumnya haram. Jadi kalau ada orang meminta, dia membawa nama Allah, aku minta kepadamu dengan nama Allah, tolong berikan aku sekian-sekian. Baik, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kita yang diminta maka wajib memberi, termasuk dia meminta perlindungan dengan menyebut nama Allah, maka wajib untuk dilindungi. Kalau kita tolak, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini bertentangan dengan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dia membawa-bawa nama Allah dalam permintaannya, sehingga kita mesti memenuhi permintaannya ta'ziman lillahi azza wa jalla, sebagai bentuk pengagungan kepada Allah yang disebut namanya dalam permintaan itu. Dan di bab sebelum ini sudah kita jelaskan kaidah besar bahwa asluddin mabniun ala ta'zimillahi ta'ala wa ta'zimi dinihi wa rusulihi al-kiram, bahwa agama ini dibangun di atas dasar pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, pengagungan terhadap agamanya, pengagungan terhadap para rasul yang mulia yang telah diutus olehnya. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kita wajib memberi orang ini karena yang dia minta, ya, di dalam permintaannya itu dia menyebut nama Allah. Kita wajib memberinya sebagai bentuk pengagungan kepada Allah yang disebut, ya, di dalam permintaan orang ini. Di sini poinnya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ada banyak faidah yang bisa kita dapatkan dari hadis yang mulia ini. Pertama, berkaitan dengan meminta dengan menyebut nama Allah. Meminta dengan menyebut nama Allah itu ada dua bentuknya kata para ulama. Pertama, meminta dengan sigot atau redaksi seperti yang disebut di dalam hadis. Aku meminta kepadamu dengan menyebut nama Allah. Artinya permintaan langsung yang dia membawa-bawa nama Allah dalam permintaannya. Di dalam hadis yang pernah kita bahas dulu, ya, berkaitan dengan tiga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada yang diuji dengan penyakit kusta, ada yang diuji dengan penyakit botak, tidak tumbuh rambutnya. Kemudian satu lagi
yang diuji dengan penyakit buta, begitu ya. Kisahnya panjang dan sudah kita bahas pembahasannya. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, malaikat yang ditugasi untuk menguji orang ini, 3 orang ini, itu kalimat ketika dia meminta, kan akhirnya setelah orang itu sembuh dari penyakitnya, kemudian diberi harta, sejumlah harta yang luar biasa, maka malaikat kemudian datang dalam sosok orang seperti ya orang ini di masa dulu ketika masih berpenyakit, ketika masih miskin. Maka ungkapan yang disebut oleh malaikat ini, as'aluka billadzi a'taka al-launal hasan wal jildal hasan wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Ungkapan yang disebutkan as'aluka, aku memohon kepadamu wahai fulan, billadzi a'taka, dengan menyebut zat yang telah memberimu kulit yang indah, kemudian memberimu warna kulit yang indah, memberimu harta. Siapa yang kemudian menyembuhkan penyakit orang ini? Yang memberikan kulit yang indah, warna kulit yang begitu indah, siapa ikhwan? Allah Azza wa Jalla. Berarti dia memohon kepada orang ini, meminta kepada orang ini dengan nama Allah. As'aluka, aku memohon kepadamu billadzi a'taka, ya, dengan zat yang telah memberimu al-laun al-hasan, warna kulit yang begitu indah. Maksudnya Allah Azza wa Jalla, aku meminta kepadamu dengan nama Allah yang telah memberimu warna kulit yang indah dan juga kulit yang indah dan sejumlah harta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Taib. Nah, itu permintaan ya, langsung dengan menyebut nama Allah. Yang kedua, meminta dengan syariat Allah. Meminta dengan syariat Allah. Maksudnya ada orang yang meminta sesuatu yang dibolehkan oleh syariat untuk dirinya. Jadi sesuatu yang diminta ini sebetulnya syariat membolehkan untuk diminta. Contohnya adalah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah, seorang fakir kemudian dia meminta sedekah. Dia betulan fakir. Ada orang yang memang dia itu mustahik zakat, barakallahu fikum, maka kemudian dia meminta ya, meminta zakat kepada orang yang memang dia seharusnya mengeluarkan zakat. Dia meminta dengan syariat Allah. Barakallahu fikum. Ya, termasuk orang meminta ilmu. Meminta ilmu. Tolong beritahukan kepadaku tentang hukum masalah ini. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, ini 2 model ya, meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Baik, para jamaah, di sini kita mesti memahami 2 hal terkait dengan pembahasan ya, bab ini. Yang pertama tentang hukum memintanya. Yang kedua tentang hukum memenuhi permintaan atau mengabulkan permintaan. Ada 2 ya. Dan ini dua-duanya mesti dipahami. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Yang pertama tentang hukum meminta-minta. Hukum asal dari meminta-minta itu haram. Hukum asalnya haram. Atau paling rendahnya makruh. Asal hukum meminta-minta. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, kalau orang itu sering meminta-minta kepada makhluk, kepada manusia, maka berarti dia tidak mengagungkan Allah sebagai zat yang maha kaya, zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Kemudian berarti dia semakin menghinakan dirinya di hadapan manusia atau di hadapan makhluk. Kemudian dikhawatirkan ada ketergantungan yang begitu kuat kepada makhluk. Dan ini tentu resiko bagi kemurnian iman
bagi kemurnian tauhid. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ini mesti diperhatikan bahwa hukum meminta-minta ini asal hukumnya haram. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam sekian hadis ya beliau memperingatkan ya dari meminta-minta kepada manusia. Di dalam satu riwayat hadis, riwayat Imam Al-Bukhari dan juga Imam Muslim, Nabi mengingatkan, hadis ini sering kita dengar. Ma yazalur rajul yas'alun nas hatta ya'ti yaumal qiyamah hatta ya'tiya yaumal qiyamah laisa fi wajhihi muz'atu lahmin. Kata Nabi, senantiasa ada orang yang suka meminta-minta manusia hingga pada hari kiamat nanti dia datang dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Ikhwan, kalau ada orang wajahnya penuh codetan begitu ya, lihatnya serem, ngeri begitu kan. Bagaimana lagi kalau ngelihat orang yang wajahnya nggak ada dagingnya, mengerikan. Nah, orang yang suka minta-minta di dunia ya kepada manusia, dia akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan wajahnya tidak ada sekerat daging pun. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Namun syariat membolehkan meminta kepada manusia ketika orang itu sangat-sangat membutuhkan, terdesak dalam kesempitan dan dia tidak kuasa melakukan apapun kecuali meminta. Dan yang diminta sesuai dengan kebutuhan, bukan meminta untuk kemudian memperkaya diri. Nah, ini yang dicela. Meminta-minta untuk memperkaya diri, meminta-minta untuk kemudian dijadikan ini profesi. Barakallahu fiikum. Ada satu kampung yang terkenal itu, profesinya tukang minta-minta. Masya Allah. Masya Allah atau subhanallah. Baik para jamaah, kita pernah dengar ya kisah nyata ibu-ibu di terminal, barakallahu fiikum, di terminal bis, kerjaannya minta-minta. Dia pakai baju lusuh ya, kemudian dipucat-pucatkan wajahnya ya, disayu-sayukan badannya begitu kan. Kemudian dia bawa anak kecil yang juga begitu keadaannya ya, seperti kurang gizi, kurang makan gitu. Kerjaannya kalau ada bis ngetem, kemudian penumpangnya sudah mulai penuh, maka dia datang meminta-minta. Itu orang-orang terminal semuanya paham. Ini si ibu ini memang profesinya minta-minta. Ya. Ternyata di kampungnya dia punya mobil truk yang disewa-sewakan. Masya Allah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, hadis-hadis seperti ini itu ancaman bagi orang yang seperti yang tadi kita sebutkan. Jadi dia jadikan minta-minta itu sebagai profesinya untuk memperkaya diri. Ini yang dicela di dalam agama kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang itu sangat membutuhkan dan sewajarnya dia meminta untuk memenuhi kebutuhannya saja, maka dalam keadaan seperti itu dibolehkan. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Barakallahu fikum. Kemudian pembahasan berikutnya, para hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Nabi juga memperingatkan dari meminta-minta kepada manusia ini. Di riwayat Imam Muslim, Nabi juga memperingatkan, man sa'alan nas amwalahum takatsuran fa innama yas'alu jamran falyastakilla aw liyastakthir. Siapa yang meminta-minta kepada orang banyak untuk dia menumpuk harta kekayaan, berarti dia hanya meminta bara api. Sama saja halnya apakah yang diterimanya itu sedikit atau banyak, sama saja. Dia dapat sedikit dari minta-mintanya ataukah dia dapat banyak, itu sama hukumnya. Nasallallahu as-salamah wal afiyah. Dan Nabi juga menegaskan di riwayat Imam At-Tirmidzi, la tahillu shadaqah li ghani. Orang kaya tidak berhak menerima sedekah.
Ya, demikian juga orang wala lidzi mirratin siwa wala lidzi mirratin sawi. Demikian juga orang yang memiliki anggota badan yang sempurna. Artinya dia punya kemampuan, fisiknya sempurna, dia bisa bekerja, barakallahu fikum, tapi kemudian dia punya kerjaan itu minta-minta kepada manusia. Ya. Ini dicela di dalam syariat agama kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, karena sejatinya seorang muslim itu mesti memiliki sifat iffah. Ya, seorang muslim yang baik, ya, dia memiliki sifat iffah, menjaga diri dari sifat meminta-minta kepada manusia. Iffah ini satu akhlak yang mulia, sifat yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya. Yahsabuhumul jahilu agniya'a minat ta'affuf. Jadi orang yang punya iffah itu dianggap sebagai orang kaya. Kenapa? Karena dia menjaga dirinya dari meminta-minta kepada manusia. Ya, makanya fakir miskin itu kan ada dua. Ada fakir miskin yang punya iffah, ada fakir miskin yang meminta-minta. Pada dasarnya hadirin jamaah yang dirahmati Allah, orang itu ketika minta-minta, siapapun dia, apakah memang yang betulan dia itu punya kebutuhan, terdesak, terhimpit, memang dia layak untuk diberi, ataukah yang minta-minta itu ya dia hanya menipu manusia saja, sebetulnya orang yang layak, orang yang tidak layak untuk diberi. Maka para jamaah, satu poin penting yang dijelaskan oleh syariat kita, tidak boleh kita membentaknya. Tidak boleh kita membentaknya. Wa ammas sa'ila fala tanhar. Tidak boleh dibentak, tidak boleh dihardik. Kalau mau menasehati bukan dengan cara seperti itu. Mungkin menyepi kita empat mata, sampaikan nasihat itu, ya, supaya dia berhenti dari meminta-minta. Dan memang kadang barakallahu fikum, ya susah dideteksi ya para jamaah. Kadang ada orang yang dia itu memang menipu manusia, tapi pintar berakting gitu ya. Seperti orang yang memang sangat-sangat membutuhkan, ya, sangat-sangat membutuhkan. Barakallahu fikum. Banyak ya kita sering menjumpai hadirin jamaah yang dirahmati Allah di sebagian tempat, Pak, kalau selesai sholat ini sholat wajib, imam baru salam itu kadang bisa ngantri ya, orang minta-minta itu bisa 2 sampai 3 orang. Dia maju ke depan, dia berpidato begitu ya. Barakallahu fikum, saya orang fakir, saya orang miskin, anak saya baru berobat, ya, sampai dibawa bukti pengobatannya, saya belum bayar, saya punya hutang, ya. Kemudian setelah itu selesai, nanti dia ke depan pintu masjid, baru gelar sorbannya, digelar sorbannya. Nanti orang yang mau berinfak dia lempar di situ. Barakallahu fikum. Dan luar biasa itu, mereka minta-minta itu aktingnya luar biasa, Pak. Ngalah-ngalahin kiai yang sedang berceramah gitu kan, ya, membawakan dalil gitu. Barakallahu fikum. Tapi nanti ketika giliran orang ngelemparin sedekahnya, itu dia nangis-nangis, tapi sambil nangis sambil begini ya. Itu kita pergoki, persis pernah kita lihat itu orang, ya. Karena kita masih di dalam masjid, kita lihatin aja. Ternyata dia lihatin gitu, sudah banyak atau belum begitu. Tapi pura-pura nangis. Yang lucu lagi para jamaah, ada yang pura-pura buntung, pura-pura pincang, dia bawa tongkat begitu. Ya, kemudian dia sampaikan ke jamaah selesai sholat, baru dia hampar sorbannya di depan pintu. Ya, sudah banyak dia dapat, dia ambil, nanti pincang-pincangan lagi jarak sekian meter. Ya, ternyata normal kakinya, gitu. Nah, ini bisa terjadi para jamaah. Nah, orang-orang begini yang sejatinya menipu manusia. Ya, ya artinya kalau kita dapatin orang seperti ini, cegat di ujung gang, gitu, nasehatin, gitu. Dan ini ancamannya berat ya, orang yang suka minta-minta seperti ini, tapi dia jadikan profesi atau dia jadikan untuk menipu manusia.
Barakallahu fikum. Nah ini hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Kemudian itu tentang hukum meminta-mintanya. Jadi berusahalah untuk tidak banyak meminta-minta kepada manusia kecuali saat terdesak. Apapun itu, ya. Hatta para jamaah salafun saleh pernah dikisahkan ada seorang sahabat itu jatuh cemeti untanya. Dalam keadaan dia sudah di atas unta. Unta itu kan tinggi ya. Tidak mudah orang bisa naik manjat ke atas punggung unta. Kemudian cemetinya ini jatuh. Di bawah itu ada sahabat yang lain yang sangat mudah bagi mereka ya untuk kemudian sangat mudah bagi orang ini, bagi sahabat ini untuk minta bantu, tolong ambilkan cambuk unta saya. Dan mereka ternyata tidak seperti itu. Sahabat yang sudah berada di atas unta ini, dia turun ya untuk mengambil cemetinya. Sebetulnya mudah baginya, tolong ambilkan. Sampai segitunya. Untuk apa? Untuk menjaga iffah mereka. Tidak banyak meminta kepada manusia. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin kedua yang mesti kita pahami adalah terkait dengan hukum memberi atau hukum mengabulkan, memenuhi permintaan. Berarti ada pihak yang meminta, ada pihak yang diminta. Nah, sekarang kita akan bahas orang yang diminta, apa yang mesti dia lakukan ketika ada orang yang meminta-minta. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Apabila orang itu hanya sekedar meminta tanpa menyebut nama Allah. Tolong ambilkan pulpen. Ya. Misalkan, tolong ambilkan air. Dia meminta sesuatu. Tolong beri ana pulpen. Tidak menyebut nama Allah di dalam permintaannya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, yang seperti ini dibolehkan oleh syariat untuk memberinya. Ya. Apabila orang ini termasuk orang yang memang secara syariat dibolehkan untuk ya menerima sesuatu yang diminta, maka beri dia. Ya. Beri dia. Atau yang diminta itu sesuatu yang tidak berseberangan dengan syariat. Tadi kita contohkan orang miskin meminta sedekah, ya karena kemiskinannya betul-betul miskin. Orang miskin kemudian meminta zakat, ya dari para muzaki, orang yang memang harus mengeluarkan zakatnya. Barakallahu fikum. Diperbolehkan kita memberinya selama barakallahu fikum, ya yang diminta itu bukan sesuatu yang berbahaya atau sesuatu yang dilarang dalam syariat. Yang kedua, dia meminta dengan menyebut nama Allah. Tadi permintaannya tidak pakai nama Allah. Nah yang kedua ini, dia meminta dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti yang tadi kita bahas di dalam pembahasan pertama di hadis ini. Dia meminta dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita yang diminta berarti wajib untuk memenuhi permintaannya. Kenapa tadi alasannya? Kenapa kita wajib memberi, mengabulkan, memenuhi permintaan orang yang di dalam permintaannya menyebut nama Allah? Dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala yang disebut-sebut, yang dibawa-bawa dalam permintaan orang tadi. Begitu para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Illa, ada pengecualian. Kalau yang dia minta itu sesuatu yang dilarang dalam syariat, maka kita tidak boleh memberinya. Contoh, as'alak billah, misalkan ada orang meminta ke kita, aku minta kepadamu dengan menyebut nama Allah, tolong kasih narkoba 1 gram aja, misalkan ya.
Wajib tidak kita memberi? Tidak boleh. Walaupun dia menyebut nama Allah, karena Allah tidak boleh dimaksiati. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Atau dia minta uang untuk beli khamar. Ya, dia minta uang untuk judol. Begitu ya. Barakallahu fiikum. Dia minta uang untuk zina. Tidak boleh. Tidak boleh dikasih walaupun dia menyebut nama Allah di dalam permintaannya. Atau sesuatu yang secara syariat memang tidak boleh. Dia meminta kepada kita dengan nama Allah, misalkan supaya menyebutkan rahasia rumah tangga kita. Ya, tidak boleh, jelas. Ya. Rumah tangga itu privasi, ya. Maka tidak boleh, ya, sembarangan orang kemudian mengetahui keadaan rumah tangga kita. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nah, itu terkait dengan kitanya yang diminta. Kalau orang sekedar meminta saja tanpa menyebut nama Allah, ya, silahkan diberi. Kalau kita mampu untuk memberinya, ya, kemudian permintaan itu bukan sesuatu yang dilarang dalam syariat, ya. Tapi kalau yang meminta itu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, ya, bukan dianjurkan tapi wajib untuk diberi dalam rangka mengagungkan Allah Subhanahu wa taala yang dia sebut, ya, di dalam permintaannya. Baik, masih ada waktu? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, mungkin ada pertanyaan, ya, seputar donasi. Donasi itu apa artinya? Di grup WhatsApp kan banyak kan? Donasi pembangunan masjid, donasi rehab masjid untuk persiapan Ramadan, donasi karpet, gitu kan? Donasi untuk saudara kita yang sakit, donasi untuk korban banjir. Oh, banyak sekali donasi itu, ya kan? Gimana para jamaah? Boleh tidak? Boleh tidak donasi-donasi begitu? Baik para jamaah, tergantung donasinya untuk siapa, gitu. Donasi untuk anak yatim misal, ya. Sedekah Jumat anak yatim. Ada misalkan 20 anak yatim. Barakallahu fikum, ya. Butuh dana sekian. Ternyata hadirin yang dirahmati Allah, yang dibagikan tidak sesuai dengan yang diterima. Misalkan dia cuman cekrek foto aja, yang penting ada apa namanya, ada data, ada bukti, ada laporan. Ternyata sisanya yang begitu banyak dia pakai untuk kepentingan pribadinya. Atau nauzubillah, sebagian orang memakainya untuk gaya hidup, memperkaya diri. Nah, yang begitu ini penipuan. Jelas ini tidak boleh. Begitu ya. Maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, adapun donasi untuk umat, untuk orang lain yang sangat-sangat membutuhkan, maka ini tidak ada masalah, ya. Dan hadirin jamaah yang dirahmati Allah, itu masuk dalam keumuman firman Allah, wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, dan tolong menolonglah kalian di dalam kebaikan dan takwa. Al mu'min lil mu'min kal bunyan, orang beriman itu dengan orang beriman yang lain seperti satu bangunan. Yashuddu ba'duhum ba'dha, satu dengan yang lain saling menguatkan. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan Nabi melakukan itu. Ketika Ja'far radhiyallahu taala anhu meninggal dunia, apa yang diucapkan oleh Nabi, disabdakan oleh Nabi, isna'u li ali Ja'far ta'aman faqad atahum ma yushghiluhum.
Ya kata Nabi SAW, buatkanlah makanan untuk keluarga Ja'far. Itu Nabi meminta untuk dirinya sendiri atau untuk keluarga Ja'far? Keluarga Ja'far, bukan untuk beliau. Nabi mengajak para sahabat yang lain, kaum muslimin, ayo buatkan makanan untuk keluarga Ja'far, karena mereka sedang ada sesuatu yang menyibukkan mereka. Keadaan mereka sedang disibukkan dengan sesuatu. Maksudnya apa? Mereka sedang bersedih, sedang diuji dengan kehilangan. Ya. Isna'u li ali Ja'far ta'aman. Taib, hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Nabi SAW juga beliau pernah, ya, ketika ada sekelompok sahabat dari kabilah Mudhar yang mereka ini sangat-sangat miskin. Akhirnya kemudian banyak dari para sahabat yang berdonasi untuk mereka. Atas apa? Anjuran Nabi. Ya, ini ada sahabat dari kabilah Mudhar, mereka fuqara masakin, layak untuk dibantu. Akhirnya banyak para sahabat yang berdonasi, ya, memberikan bantuan sukarela, tidak ditentukan jumlahnya. Barakallahu fikum. Sehingga kemudian Nabi memuji mereka, man sanna fil islami sunnatan hasanah. Barang siapa yang memberikan contoh kebaikan di dalam Islam ini, falahu ajruha wa ajru man amila biha, maka baginya pahala, ya, falahu ajruha, baginya pahala, dan pahala bagi orang yang kemudian mengamalkan sunnah hasanah ini setelahnya. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah, ya. Nabi juga pernah meminta atau menganjurkan para sahabat bersedekah kepada seorang yang terlilit hutang. Tasaddaqu alaih. Kata Nabi, sedekah kalian untuk orang ini, kasihan dia sedang terlilit hutang. Orang yang terlilit hutang itu para jamaah mustahik zakat, ya. Al-gharimin, orang yang terlilit hutang, dia sudah ikhtiar, namun demikian ketetapan takdir rezekinya, maka orang seperti ini, ya, layak untuk kita bersedekah kepadanya, bahkan dia mustahik zakat. Nah itu hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Dan menganjurkan orang bersedekah, menganjurkan orang berinfak, itu termasuk, ya, bisikan yang baik. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bisadaqatin. Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh manusia itu untuk bersedekah, menyuruh manusia kepada yang ma'ruf dan melakukan islah, perbaikan, perdamaian di antara sesama kaum muslimin. Nah demikian hadirin jamaah dirahmati Allah. Dan itu juga bagian dari mandala ala khairin, ya, falahu mithlu ajri fa'ili. Siapa yang menunjukkan kepada satu kebaikan, maka, ya, dia akan mendapatkan pahala seperti pelaku kebaikan itu. Syaratnya tadi bukan untuk diri sendiri, ya. Masjid Jabal Su'ada, ya, sedang melakukan perbaikan. Kemudian bikin apa? Suka ada iklan donasi Pak di sini? Ada, di mana-mana donasi, gitu kan? Di mana-mana donasi, ikhwan, gitu kan? Ya, selama itu untuk umat, untuk dakwah, bukan untuk memperkaya diri, maka hadirin jamaah yang dirahmati Allah, tidak masalah. Dan dikelola dengan amanah. Dikelola dengan amanah. Orang yang mengelola dana zakat, infak, sedekah dengan amanah dan bertanggung jawab, itu pahalanya Pak sama seperti yang sedekah, sama seperti yang zakat. Syaratnya dia amanah, bertanggung jawab, ikhlas, ya. Kemudian dia tidak iri kepada para mustahik. Kadang kan Masya Allah, ya, peluang untuk iri kepada mustahik itu begitu besar kalau orang ngelola uang umat, dana umat. Wih, enaknya ya si fulan dapat sekian, gitu. Kita yang berjibaku di lapangan begitu kan. Itu kan peluang-peluang itu kan mungkin sekali terjadi hadirin. Maka orang-orang yang memang diamanahi di situ,
Dia harus jaga hatinya, jangan sampai iri kepada para mustahik. Jangan sampai iri dia kepada para mustahik. Barakallahu fikum. Nah demikian. Namun tentu masing-masing kita mesti waspada. Ya jangan terlalu berlebih-lebihan ya dalam masalah donasi ya sehingga akhirnya tidak amanah. Jangan juga barakallahu fikum meremehkan sehingga yang donasi itu pasti muslimnya enggak benar. Enggak begitu juga. Gitu ya. Karena hadirin jamaah yang dirahmati Allah, donasi itu ketika ya disalurkan kepada tempatnya yang pas, kepada para mustahiknya, dikelola dengan amanah, barakallahu fikum, ini bagian daripada ta'awun 'alal birri wat taqwa. Dan demikianlah ya, kaum muslimin itu satu dengan yang lain kan saling bahu membahu. Ikhwan, ya. Illa kecuali mereka yang memang punya kemampuan gitu. Dan masya Allah sebagian orang begitu Pak. Ada yang pernah cerita di satu masjid itu nggak ada kotak infak Pak. Di sini ada kotak infak. Ada masjid nggak ada kotak infaknya. Gede masjidnya para jamaah di Sumatera sana. Nggak ada kotak infaknya. Loh kok bisa berjalan padahal di situ mungkin ada imam, di situ ada marbot, di situ ada barakallahu fikum kegiatan-kegiatan dakwah. Oh ternyata yang mensuplai dana itu pewakafnya, saking kaya rayanya. Sebagian orang itu kan saking kayanya itu pusing, ini saya buang duit kemana gitu. Begitu kan Pak? Ada orang-orang yang modelnya begitu ya. Sampai beli parfum saja harus ke Perancis ya. Padahal di supermarket 30.000. Saking pusing nih, duit kemanain lagi ya. Kita juga sama pusing kan gitu. Cuman pusing carinya ada di mana ini duit ini. Baik para jamaah. Jadi kita dengan mereka itu sama-sama saja Pak, sama-sama pusing gitu. Baik para jamaah. Saking banyaknya luar biasa ya. Pokoknya masjid ini ya, dia yang mewakaf tanahnya, dia yang wakaf bangunannya, gede masjidnya. Operasional bulanannya kami yang tanggung. Pewakafnya, masya Allah, sebanyak apa itu harta? Ya, padahal masjid kecil saja itu kan kebutuhan pengeluarannya kan luar biasa, gitu kan? Bagaimana kalau masjid besar dengan kegiatan yang begitu padat di dalamnya? Ya, nah itu para jamaah. Ya, kecuali yang seperti itu ditangani satu orang, ya, walhamdulillah. Tapi para jamaah ya alangkah baiknya juga bagi-bagi amal itu gitu ya. Bagi-bagi amal itu. Artinya barangkali jamaah masjid juga pengen beramal, kasih kesempatan juga, tidak ada masalah gitu ya. Artinya jangan juga dilarang, pokoknya nggak boleh ada yang infak ke masjid ini. Kami yang sudah menjamin. Ya tidak masalah gitu kalau ada orang infak ya jangan juga ditolak. Toh kita bisa berbagi kebaikan bagi orang lain, memfasilitasi orang lain juga untuk berbagi. Ya, supaya apa? Tadi satu dengan yang lain saling berbagi kebaikan. Dan memfasilitasi orang berbuat kebaikan juga satu kebaikan yang akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian para jamaah. Dan membangun masjid bukan hanya bangunan masjidnya saja, semua yang menjadi pelengkap-pelengkap masjid juga masuk di dalamnya. Sekarang bangun masjid saja, nggak ada toilet misalkan Pak, gimana Pak? Ya, bangun masjid nggak ada toilet, repot nggak Pak? Bagaimana kalau kemudian ada jamaah kebelet, pusing dia nyari toiletnya nggak ada? Maka artinya begini, jangan, wah ini kan bangun toilet, ya, saya nggak usah nyumbang deh, saya pengennya bangun masjid saja. Loh, toilet itu kan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid. Maka tidak ada masalah, sumbang. Itu bagian dari masjid. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, perbaikan parkir misalkan, perbaikan teras atau apapun itu yang menjadi penunjang masjid. Demikian. Barakallahu fikum. Baik para jamaah, sampai di sini saja pelajaran kita, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Masih ada faidah-faidah lain di dalam hadis ini.
Ya, 2 sudah kita bahas ya, tentang orang yang meminta, termasuk di dalamnya meminta perlindungan. Kemudian nanti yang ketiga tentang undangan. Kalau ada orang mengundang kita, apa yang mesti kita lakukan. Kemudian ketika ada orang berbuat baik kepada kita. Ini mungkin kita bahas di kesempatan berikutnya biidnillahi ta'ala wa taufiqihi wa inayatihi. Baik para jamaah, ada pertanyaan tidak? Sebelum ditutup. Ya, silakan. Kalau misalnya kita menyumbang, kita nggak tahu, kita harus nonton sama orang bahwa itu jujur lah ya. Terus ternyata orang itu menipu. Sementara kita udah terlanjur menyumbang, apakah kita bisa bilang begini, yang penting saya sudah niat menyumbang, kalau memang dia menipu ya dia usaha sama Allah buat sama kita. Gimana Ustaz? Ya, kalau kita tahu persis perbuatan orang ini bahwa dia menipu, barakallahu fiikum, maka tugas kita sejatinya menasehati supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan. Ya, tidak ada lagi orang yang kemudian dirugikan oleh kezaliman orang ini. Kita kan diperintah oleh Nabi untuk menolong, membantu orang yang zalim dan orang yang terzalimi. Para sahabat bertanya, orang yang terzalimi kita bantu, kami memahaminya. Bagaimana kemudian orang yang berbuat zalim kita tolong juga? Maka kata Nabi, kamu tolong saudaramu yang berbuat zalim dengan cara mencegahnya dan melarangnya. Begitu. Jadi kalau kita tahu persis ini orang ini penipu, ya, maka dinasehati, akhi, antum donasi, ya, itu dipakai kemana uangnya? Antum pakai pribadi kan? Ya akhi, itu penipuan. Ya, antum bertakwa kepada Allah, antum harus takut kepada Allah. Ada hisab, ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sampaikan nasihat yang baik. Diterima, alhamdulillah. Nasihat itu tidak diterima, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Ya. Adapun harta yang kemudian sudah dia gunakan, yaitu ala Allah saja, ya. Karena niat kita memang sudah, ya, niat sedekah, dan Allah mencatat niat itu, kemudian praktek kita di dalam memberikan sedekah itu, mewakilkan sedekah itu. Baik para jamaah yang dirahmati Allah, untuk selanjutnya dijadikan pelajaran. Untuk selanjutnya dijadikan pelajaran bahwa menitipkan infak sedekah itu mesti hati-hati, karena di masa-masa ini tentu banyak sekali orang yang tidak punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para jamaah yang dirahmati Allah, ya, kehati-hatian itu mesti ya kita tempuh. Di antaranya misalkan ini apa sih keperluannya, apa yang kemudian akan digarap, ya. Kemudian siapa ini panitianya, begitu kan? Kemudian dikirim kemana nih, melalui apa? Oh, melalui rekening pribadi. Kemudian di situ tidak ada juga lembaga yang lain, misalkan pribadi, dia misalkan donasi untuk pribadi, rekeningnya nama pribadi. Maka ya kita mesti hati-hati, begitu ya. Apakah ini tidak akan tercampur dengan uangnya dia, pribadi dia? Apakah dia amanah? Tapi kalau kemudian rekeningnya rekening yayasan, rekeningnya rekening masjid, gitu ya, jelas rekeningnya atas nama pesantren. Nah, itu setidak-tidaknya ya bisa menjadi pertimbangan bagi kita. Intinya mesti waspada, ya. Untuk apa ini keperluan infak sedekahnya, kemana disalurkan, siapa yang mengelola, siapa yang kemudian mereka menjadi wakil di dalam pengelolaan ini, gitu kan? Pribadikah ataukah kemudian satu lembaga, atau bahkan mungkin banyak lembaga, begitu. Nah, itu jadi pelajaran bagi kita, ya, supaya apa? Supaya kita ikhtiar infak kita ini tersalur dengan baik, ya, sehingga betul-betul ya asasnya adalah asas kebermanfaatan dan kemaslahatan untuk umat. Nah, itu para jamaah yang dirahmati Allah. Demikian. Baik, sampai di sini kita akhiri dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik,
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.